بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kajian di kalangan para ulama adalah hukum berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan. Ini adalah pembahasan yang menjadi kajian di kalangan ulama dari sejak dulu. Bahkan dalam satu mazhab terkadang beragam pendapat ulama dalam mazhab tersebut. Contohnya Syafi'iyah. Sebahagian Syafi'i, contohnya Khatib Syarbini, beliau mengatakan ya boleh. Mengatakan boleh seseorang berpuasa Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadannya. Karena beliau mengatakan anjuran untuk melaksanakan puasa Syawal itu adalah anjuran mutlak. Sebahagian lagi di kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak disyariatkan. Sebagaimana dikatakan Ramli, beliau mengatakan beberapa atau banyak. Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan banyak di kalangan ulama yang mengatakan tidak disyariatkan untuk berpuasa Syawal bagi orang yang belum mengqadha puasa Ramadannya. Namun sebahagian lagi, kata Ramli, beliau mengatakan di Syafi'iyah, masih dalam satu mazhab, mereka mengatakan tetap dianjurkan, akan tetapi tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan di hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang mengatakan siapa yang puasa Ramadan lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Dia mengatakan dia mendapatkan pahala berpuasa secara mutlak, namun tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan di hadis tersebut. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 3 pendapat. Dalam mazhab Hanabilah, Ibnu Qudamah mengatakan ada 2 pendapat. Yang paling terkenal dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya orang yang belum mengqadha puasa Ramadannya maka tidak dianjurkan. Bahkan saya puasa 6 hari di bulan Syawal, mesti baginya untuk berpuasa qadha dulu. Namun sebahagian Hanabilah, kata Ibnu Qudamah sendiri dalam bukunya Al-Mughni, beliau mengatakan sebahagian Hanabilah mengatakan boleh untuk berpuasa Syawal sebelum mengqadha Ramadan. Kenapa? Karena mengqadha Ramadan itu adalah kewajiban muwassa'. Seperti itulah. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya ulama memiliki beragam atau perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebahagian ulama mengatakan boleh untuk berpuasa Syawal sebelum mengqadha Ramadannya, dan kebolehan ini tanpa dibarengi dengan kemakruhan. Artinya orang yang berpuasa Syawal 6 hari sebelum mengqadha Ramadannya, maka orang tersebut masih mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari bagi orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dalil mereka luar biasa ya. Di antaranya firman Allah SWT, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau bermusafir di bulan Ramadan dan tidak sempat berpuasa, maka mengqadhanya di hari-hari yang lain. Kata hari-hari yang lain ini umum, tidak mesti harus di bulan Syawal. Allah SWT mengumumkan hari-hari lain mutlak, mau di bulan Syawal kah, ataupun juga di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah, maka mengqadha Ramadan itu boleh saja, tidak disyaratkan di bulan Syawal. Makanya Ibnu Battal dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya sepakat ulama, orang yang mengqadha puasanya di bulan Sya'ban, maka orang tersebut adalah orang muadzin, orang yang melaksanakan kewajibannya, ghairu mufarritin, bukan orang yang melalaikan kewajibannya. Jadi sepakat bahwasanya berdasarkan hadis ini Allah SWT membolehkan bagi kita hambanya
untuk mengqada puasa Ramadan di hari-hari yang lain, dan itu umum, tidak mesti harus di bulan Syawal. Itu dalil pertamanya. Makanya kaidah mengatakan bahwasanya al-wajibul muwassa' yajuzu al-ishtighalu bin nafilati bi jinzihi qabla al-ishtighali bihi. Kaidahnya mengatakan begini, kewajiban yang muwassa', kan kewajiban muwassa' artinya kewajiban yang mempunyai waktu yang luas, waktunya panjang, sedangkan waktu untuk melaksanakan kewajiban tersebut tidak panjang. Contohnya salat. Contoh salat duhur. Salat duhur itu masuk setelah tergelincirnya matahari dari tengah langit. Dan waktunya kira-kira sekitar 3 jam. Sementara waktu untuk melaksanakan salat duhur ya mungkin cuma 10 menit, 4 rakaat. Sementara waktu yang diberikan oleh Allah SWT itu panjang, sekitar 3 jam. Ini namanya wajibul muwassa', kewajiban yang luas waktunya. Kaidah mengatakan wujubul muwassa', wajib muwassa', boleh bagi kita al-ishtighala bi jinsihi minan nawafil, boleh bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang sejenisnya, contohnya salat tadi, sebelum melaksanakan ibadah wajib tersebut. Contoh salat duhur tadi. Salat duhur kita cuma membutuhkan sekitar 10 menit. Sementara waktu yang diberikan oleh Allah SWT bagi kita adalah 3 jam. Maka boleh seseorang sebelum melaksanakan kewajiban tersebut, kewajiban salat duhur 4 rakaat, boleh baginya untuk memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebelumnya. Boleh, tidak dilarang. Sama dengan puasa Syawal. Puasa Syawal kan qada Ramadan. Mengqada Ramadan itu waktunya panjang sekali. 1 tahun penuh. Dan ini yang membawa kita kepada hadis yang kedua, dan itu yang dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang sahih ya, di Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, "Kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan." Saya terkadang memiliki puasa Ramadan, artinya puasa yang mesti untuk diqada atas tidak berpuasanya di bulan Ramadan. Fama astati'u an uqadiyah, dan saya, kata Aisyah, tidak mampu untuk mengqadanya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Ini dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengqada puasanya, terkadang mengqada puasanya di bulan Sya'ban. Itu dalil bahwasanya meskipun orang mengqada puasanya di bulan Syawal, bulan Sya'ban, bulan apa, maka itu tidak ada bedanya. Dan ini dalilnya dalil kedua mereka, bahwasanya tidak mungkinlah seorang Aisyah yang sering meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi terkadang berpuasa yasumu hatta la yuftir, seakan rajin berpuasa sampai seakan-akan dia tidak alpa dari puasa sunnah. Begitu juga puasa-puasa lainnya Nabi seperti puasa Arafah dan lain sebagainya. Tidak mungkinlah Aisyah radhiyallahu anha untuk tidak melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa sunnah yang lainnya. Dan beliau nanti mengqada sesuai dengan hadis tersebut puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Ini dalilnya sangat kuat ya. Dua dalil ini, argumen ini sangat kuat sehingga banyak di antara ulama mengatakan boleh untuk berpuasa Syawal sebelum mengqada Ramadan. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang akurat. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Kalangan ulama yang mengatakan tidak boleh seseorang untuk berpuasa Syawal sebelum mengqada Ramadannya. Dalil-dalil mereka, pertama contohnya ada hadis yang ulama mengatakan dhaif, sebagaimana Ilal bin Abi Hatim ditekankan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam ilalnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi dan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Wa man sama tatawwu'," barang siapa yang berpuasa tatawwu', puasa sunnah, wa alaihi min Ramadan, dan ada padanya puasa Ramadan, qada Ramadan, fa innahu la yutaqabbalu minhu, maka itu tidak diterima puasanya hingga dia mengqada puasa Ramadannya. Ulama mengatakan ini hadis adalah hadis yang dhaif. Pada sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah.
Begitu juga apa yang diriwayatkan dari contohnya Aisyah radhiyallahu anha, Musannad bin Abdul Razak, ketika seseorang mau berpuasa sunnah sebelum mengqada puasa fardunya, Aisyah mengatakan, la, jangan, bal hatta tu'addil haq, tidak boleh berpuasa sunnah hingga melaksanakan kewajiban. Ulama mengatakan ini juga adalah hadis yang dhaif karena pada sanadnya ada seorang perempuan yang tidak diketahui siapa namanya. Seperti itu. Namun dalil yang kuat ya, yang mereka mengatakan tidak boleh berpuasa Syawal atau puasa sunnah sebelum mengqada puasa Ramadan adalah asar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Razak dalam musannafnya. Seseorang bertanya kepada Abu Hurairah bahwasanya dia hendak berpuasa di 10 Zulhijjah, namun dia belum mengqada puasa Ramadannya. Abu Hurairah mengatakan, la, jangan, bal hatta tu'addil haqqa, jangan berpuasa hingga engkau melaksanakan kewajiban, thumma tatawwa, setelah itu engkau silahkan berpuasa sunnah setelah itu. Itu dia dalilnya. Namun ini kan pendapat Abu Hurairah. Sementara hadis Aisyah itu insyaallah taala ikrar dari Nabi. Artinya Aisyah berpuasa Syawal dulu, baru mengqada puasanya di bulan Sya'ban, dan itu Nabi masih hidup, dan itu ikrarnya Nabi. Jadi ikrarnya Nabi, hadisnya Nabi Muhammad SAW terhadap Aisyah radhiyallahu anha itu insyaallah taala meruntuhkan dalil yang ada setelahnya. Kemudian ini juga adalah rohnya ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu dibangun dengan didasari dengan kemudahan. Contohnya dibolehkannya seseorang untuk pada salat sunnah untuk salat dulu, meskipun dia mampu berdiri, itu boleh, walaupun pahalanya kurang. Makanya berdasarkan atas analisa ini, insya Allah Ta'ala boleh seseorang untuk berpuasa Syawal sebelum mengqada puasa Ramadannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.